Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia Putri bersama dengan teman saya Aulia Nur Ahdini. Kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tools-tools yang terdapat pada aplikasi Carmetal dan cara menggunakan aplikasi Carmetal. Nah, yang pertama pastikan kita mendownload aplikasi Carmetal di internet. Lalu setelah itu kita membuka aplikasi Carmetal dan kita akan menjumpai tampilan seperti ini. Yang pertama kita temui di sini paling pojok kanan adalah tombol exit yang berguna untuk keluar dari lembar kerja atau keluar dari aplikasi Carmetal. Lalu yang selanjutnya ada tombol yang bertanda plus. Ini namanya tombol maximize yang berguna untuk memperbesar lembar kerja. Lalu selanjutnya ada tombol atau tools minimize. Minimize ini berguna untuk mengecilkan lembar kerja. Lalu kita bergeser ke bawah. Yang pertama ada show height palette. Show height palette ini berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan palet. Yang selanjutnya ada show height comment. Show height comment ini berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar. Lalu yang selanjutnya ada show height left panel. Ini berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan panel di sebelah kiri. Lalu yang selanjutnya, tombol paling kiri ada tombol bertandakan monyet atau monkey. Tombol monkey ini berfungsi untuk menggerakkan bangun atau mengkonstruksi suatu bangun. Lalu yang selanjutnya ada menu file. Yang pertama kali kita temukan di sini ada tombol new construction yang berguna untuk membuat bentuk baru. Yang selanjutnya ada load construction. Load construction ini berguna untuk membuat bentuk lain. Lalu yang selanjutnya ada save construction. Save construction berguna untuk menyimpan bentuk yang telah dibuat. Lalu yang selanjutnya ada copy construction yang berguna untuk menyalin bentuk. Lalu yang selanjutnya ada tools export the construction window to PNG format. Ini berguna untuk mengekspor bentuk dalam bentuk PNG, lalu selanjutnya ada EPS, SVG, dan PDF. Dan keempat tools ini digunakan untuk kita menentukan apakah file yang sudah kita buat itu mau disimpan dalam bentuk PNG kah, EPS, SVG, atau PDF. Lalu yang selanjutnya di sini ada tools atau menu edit. Yang pertama ada move a point. Move a point ini berguna untuk memindahkan sebuah titik. Lalu yang selanjutnya ada selection zone. Selection zone ini berfungsi untuk melakukan pemblokan atau menyeleksi daerah untuk diekspor atau disalin. Lalu yang selanjutnya ada tools edit object yang berguna untuk mengedit suatu objek. Lalu ada tools delete last object berguna untuk menghapus objek yang terakhir dibentuk. Lalu yang selanjutnya ada delete object yang berguna untuk menghapus objek. Undo last removal berguna untuk membatalkan penghilangan atau pesan terakhir. Lalu yang selanjutnya ada hide object yang berguna untuk menyembunyikan suatu objek. Yang selanjutnya ada show or hide hidden object yang berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan objek yang tersembunyi. Yang selanjutnya ada show hide
show the grid yang berguna untuk menampilkan grid atau garis. Lalu yang terakhir pada menu edit yaitu ada animation of a point. Ini berguna untuk menganimasikan suatu titik. Lalu kita pindah ke menu construction. Tentunya ada beberapa tools-tools yang harus kita kenal. Yang pertama ada tools point yang berfungsi untuk membuat titik. Yang kedua ada intersection yang berguna untuk membuat titik potong. Yang selanjutnya ada midpoint yang berfungsi untuk membuat titik tengah. Lalu ada reflection berguna untuk membuat suatu refleks ke suatu titik. Yang selanjutnya ada simetri yang berguna untuk membuat bentuk dengan kesimetrian. Yang selanjutnya ada translation yang berguna untuk membentuk atau membuat suatu translasi. Lalu yang selanjutnya ada tools line, ini berguna untuk membuat suatu garis. Ray berguna untuk membuat garis pantulan. Lalu ada parallel line yang berfungsi untuk membuat garis paralel. Lalu ada perpendicular line berguna untuk membuat garis tegak lurus. Lalu ada perpendicular bisector, ini gunanya untuk membuat garis tegak lurus dan garis tengah. Dan selanjutnya ada angle bisector, gunanya untuk membuat sudut garis bagi. Lalu selanjutnya ada menu segmen berguna untuk membuat segmen garis. Lalu ada segmen with fixed length berguna untuk membuat segmen dengan panjang yang tetap. Lalu yang tanda panah ini merupakan tools vektor yang berguna untuk membuat garis vektor. Ada menu atau tools polygon yang berguna untuk membuat segi banyak. Lalu ada tools angle, gunanya untuk membentuk suatu sudut. Angle with fixed size berguna untuk membentuk suatu sudut dengan ukuran yang tetap. Selanjutnya ada circle, yaitu untuk membuat lingkaran. Circle with fixed radius berguna untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang tetap. Lalu yang selanjutnya ada circle from 3 point berguna untuk membuat lingkaran dengan dari 3 titik. Lalu di sini juga ada menu teks, berguna untuk memberikan teks atau tulisan. Lalu yang selanjutnya ada arithmetic expression, berguna untuk membuat teks aritmatika. Dan yang terakhir pada menu construction yaitu insert image with 2 or 3 point, yang berguna untuk menyisipkan gambar dengan 2 atau 3 gambar. Mungkin sekian dari saya, akan dipresentasikan selanjutnya oleh Aulia Nur Ahdini. Selanjutnya ada submenu aspect and color. Di sini ada point, shape, and name. Ini berfungsi untuk mengubah bentuk dan memberi nama pada titik. Jadi di sini kita bisa membuat titiknya dengan berbagai bentuk. Misalkan kita mau bentuk titiknya persegi, belah ketupat, lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspect of angel. Ini berfungsi untuk memberi warna atau mengubah bentuk pada titik. Jadi kita mau ubah warna, misalkan titiknya mau kita ubah warna hitam, hijau, biru, atau sebagainya. Dan selanjutnya ini ada untuk mengatur ketebalan garis. Misalkan kita mau garisnya tipis, tebal, atau putus-putus. Selanjutnya pada menu show object name,
Ini untuk menampilkan nama objek. Selanjutnya ada bold font, itu untuk menebalkan huruf. Selanjutnya ini ada large font untuk memperbesar ukuran huruf. Selanjutnya ada fill object untuk memberi warna pada objek. Sebelahnya ini ada angle more than 180 degree, itu untuk membuat sudut lebih dari 180 derajat, dan ini ketika kita tidak ingin menggunakan transparansi. Selanjutnya pada fungsi function and locus, itu yang pertama ada user define function, ini untuk memberi definisi fungsi. Dan yang selanjutnya ada display function untuk menunjukkan fungsi. Selanjutnya ada implicit curve atau kurva implisit yang didefinisikan oleh fungsi f(x), y, dan z. Selanjutnya ada track a point or line, ini untuk melacak titik atau garis. Selanjutnya ada automatic track of a point or line, ini untuk melacak titik atau garis secara otomatis. Dan yang terakhir ada locus of point atau titik fokus. Nah, selanjutnya pada submenu text ini, yang pertama ada collinear line untuk menunjukkan apakah garis tersebut kolinear. Selanjutnya ada parallel line untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut sejajar. Selanjutnya ada perpendicular line untuk menunjukkan apakah garis tersebut tegak lurus. Selanjutnya ada equidistant from two point untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut sama panjang dari dua titik. Selanjutnya ada lies on a line, terletak pada satu baris. Dan selanjutnya ada point at the same place untuk menunjukkan titik tersebut di tempat yang sama. Selanjutnya ada menu control. Di sini edit, move, or resize untuk mengedit, memindahkan, atau mengatur ukuran. Selanjutnya ada add slider untuk menambahkan slider. Selanjutnya ada add pop-up menu untuk menambahkan menu pop-up. Selanjutnya ada add checkbox untuk menambahkan kotak pemeriksaan. Selanjutnya ada add numerical input box untuk menambahkan kotak input angka, dan yang terakhir ada add button untuk menambahkan tombol. Nah, selanjutnya di sini ada pada submenu background and color image. Di sini ada choose or clear background image, ini untuk mengubah background dengan gambar. Selanjutnya di sini ada stretch background image to the construction untuk membentangkan gambar pada konstruksi atau bangunan. Selanjutnya ada center the background image untuk memusatkan gambar latar belakang, dan yang terakhir ada delay the background image, ini untuk membuat ubin pada latar belakang. Sekian pengenalan tools. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara penggunaan software Carmetal. Nah, yang akan saya jelaskan ini, yang pertama ini membuat persegi melalui lingkaran. Jadi yang pertama-tama kita pastikan dulu kita udah buka software Carmetal. Terus ini kan tampilan awal Carmetal. Nah, setelah itu kita bikin garis dulu melalui yang di ini submenu construction, lalu segmen. Nah, kita buat dari satu titik ke titik yang lain. Lalu kita beri nama, misalkan ini titik A dan ini titik B. Setelah itu kita buat lingkaran melalui submenu construction dengan circle and conics. Di menu circle kita buat panjang dari titik A ke titik B. Setelah itu kita klik construction lagi untuk klik perpendicular line 2 untuk membuat garis potong.
Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik menu construction, lalu point, dan kita klik yang intersection 1 di bagian ujung lingkaran. Dan kita beri nama titiknya C. Nah, setelah itu kita buat lingkaran lagi. Menu construction, di menu circle, titik pusat C dengan jari-jari CA, dan selanjutnya titik pusat B dengan jari-jari BA. Nah, sudah seperti ini. Kita buat lagi, kita klik lagi intersection pada ujung lingkaran di sini. Lalu kita beri nama titik D. Setelah itu kita klik menu edit, lalu hide. Kita hide semua bangun kecuali garis AB. Nah, setelah seperti ini, kita klik segmen. Kita buat segmen lagi untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya, dari A ke C, dari C ke D, dan yang terakhir dari D ke B. Nah, ini kan sudah jadi bangun perseginya. Setelah itu kita cek di sini. Untuk mengeceknya kita klik yang show or hide left panel dan klik yang kedua tengah ini. Lalu kita ukur sudutnya. Kita membuktikan apakah ini sudah bentuk persegi atau belum dengan menunjukkan besar sudutnya di menu construction lalu angle. Kita buktikan dari titik sudut C apakah 90 derajat. Ya, titik sudut C besarnya 90 derajat. Selanjutnya titik D kita buktikan apakah 90 derajat juga. Ya, 90 derajat. Selanjutnya titik B yang akan kita buktikan. Ini sudah 90 derajat, dan yang terakhir titik A sudah 90 derajat. Nah, ini sudah terbukti bahwa bangun datar ABCD ini merupakan bangun persegi dengan sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Sekian penjelasan dari kami terkait penggunaan software Carmetal. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.